Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi bersama saya dosen pengampu Anda semua. Pada pertemuan kali ini sampai di pertemuan terakhir bersama saya Irfani Zuhrofilah. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model dan strategi tata kelola TI pada sebuah perusahaan. Nah, untuk model dari tata kelola teknologi informasi itu sendiri terdiri dari secara umum yang sangat dikenal di dunia teknologi informasi adalah ITIL, kemudian ada ISO 17799, kemudian ada COSO, dan ada namanya juga adalah COBIT. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas model-model tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah model tata kelola teknologi informasi yang disebut sebagai ITIL atau the IT Infrastructure Library. ITIL ini dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau OGC, yaitu suatu badan di bawah pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan ITSMF dan British Standard Institute atau BSI. Nah, ITIL ini merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT atau IT Service Management atau ITSM yang saat ini telah berperan sebagai standar di dalam industri pengembangan perangkat lunak di seluruh dunia. ITIL ini merupakan standar yang berfokus kepada pelayanan pelanggan dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang sedang dikembangkan atau yang telah dikembangkan. Di dalam ITIL ini memiliki tujuan utama, di mana tujuan utamanya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan yang sedang berjalan atau kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan juga dari pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas dari servis atau layanan-layanan
TI yang ada pada sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model tata kelola TI yang selanjutnya, yaitu ISO IEC 17799. Nah, untuk standar dari ISO 17799 ini memiliki tujuan di dalam memperkuat elemen dari dasar keamanan informasi yang seperti confidentiality, kemudian integrity, kemudian ada availability, di mana confidentiality ini sendiri memastikan bahwa informasi yang ada hanya dapat diakses oleh yang berhak saja. Kemudian integrity itu menjaga akurasi dalam selesainya informasi pada saat metode pemrosesan. Kemudian availability ini memastikan bahwa user yang terotorisasi dalam mendapatkan akses kepada informasi perusahaan dan aset yang terhubung dengannya ketika diperlukan. Nah, ISO 17799 sendiri ini dikembangkan oleh the International Organization for Standardization yang disingkat dengan ISO dan the International Electronical Commission atau IEC. Sudah jelas ya sesuai namanya, ISO IEC 17799. Lalu kemudian model yang selanjutnya adalah COSO. Nah, COSO ini merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. COSO ini merupakan sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi di dalam meningkatkan kualitas dari pelaporan finansial yang mencakup etika bisnis, kontrol internal, serta corporate governance-nya. Nah, untuk penjelasan mengenai ISO 17799 tadi mungkin akan lebih diperjelas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya sebagai perkenalan saja. Nah, untuk framework dari COSO ini memiliki 3 dimensi, yaitu komponen kontrol, kemudian ada sasaran kontrol internal, serta unit atau aktivitas terhadap organisasi. Di dalam COSO itu memiliki framework yang dimensi yang pertama adalah komponen kontrol. Nah, di dalam komponen kontrol ini aktivitas yang terjadi adalah circle berupa monitoring, kemudian information and communication, kemudian ada control activities, kemudian ada risk assessment, kemudian dari risk assessment lanjut kepada aktivitas control environment, kemudian kembali lagi kepada proses awal monitoring. Ini adalah tahap-tahap dari komponen kontrol. Lalu setelah selesai pada aktivitas di dalam komponen kontrol ini, selanjutnya masuk kepada dimensi yang kedua, yaitu sasaran kontrol internal. Baik, pada sasaran kontrol internal bisa dilihat bahwa sasaran kontrol internal ini memiliki 3 kategori. Nah, sasaran kontrol internal ini kategori yang pertama adalah operation, di mana efisiensi dan efektivitas operasi di dalam mencapai sasaran bisnis itu juga meliputi tujuan performansi dan mengenai keuntungan. Kemudian dari kategori financial reporting atau laporan keuangan, yang dilakukan adalah persiapan di dalam laporan anggaran finansialnya itu yang dapat dipercaya atau yang bukan yang direkayasa. Kemudian itu adalah sasaran dari kontrol untuk kategori financial reporting. Kemudian yang ketiga adalah kategori compliance. Nah, compliance ini merupakan di dalamnya itu ada pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya, yang bisa
dilakukan dan bisa dijalani sesuai dengan aturan-aturan yang berada di dalam kebijakan yang sudah diatur di dalam perusahaan. Lanjut kepada dari sasaran kontrol internal, kemudian dimensi yang ketiga adalah unit aktivitas terhadap organisasi. Nah, pada tahap ini, dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Nah, kontrol internal ini menyangkut dari keseluruhan organisasi itu sendiri, di mana kategorinya sudah disebutkan di slide sebelumnya, dan semua bagian-bagiannya. Dan kontrol internal itu seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, lalu kita masuk kepada model COBIT atau COBIT, merupakan kepanjangan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Nah, framework COBIT ini dikembangkan oleh IT Governance Institute, yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang ada basisnya di Amerika Serikat. Nah, lalu model tata kelola teknologi informasi di COBIT ini, nah frameworknya ini memiliki domain utama, yaitu ada 4. Yang pertama planning and organization, kemudian ada acquisition and implementation, ada delivery and support, ada monitoring. Yang pertama merupakan domain yang menitik beratkan kepada proses perencanaan dan penyelarasan strategi IT dan strategi perusahaan. Jadi menyeimbangkan selaras antara strategi IT-nya dan strategi perusahaannya. Misalnya perusahaannya adalah di dalam bidang bisnis pakaian atau bisnis fashion, maka bagaimana strategi perusahaan yang diterapkan atau kebijakan perusahaan yang diterapkan terhadap dunia fashion itu maka harus seimbang dengan selaras dengan strategi IT. Nah, strategi IT misalnya di pemerintahan tentu saja tidak akan sesuai dengan strategi IT di bisnis-bisnis yang lain. Maka planning and organization ini bertugas untuk menyelaraskan proses perencanaan dan penyelarasan strategi IT-nya dengan strategi dari perusahaan itu sendiri. Dan ini sangat penting sehingga pada COBIT framework ini berada di domain yang paling pertama. Lalu kemudian ada acquisition and implementation. Di domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, kemudian pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang akan digunakan di dalam perusahaan. Kemudian ada delivery and support. Nah, di domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya seperti apa. Nah, kemudian ada monitoring. Nah, di domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan di dalam pengelolaan IT pada sebuah organisasi atau pada sebuah perusahaan. COBIT ini memiliki model kematangan atau maturity models untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga sebuah perusahaan atau organisasi mampu menilai proses-proses TI-nya yang dimiliki dari skala 0 sampai 5. 0 ini disebut sebagai skala non-existent sampai dengan optimized atau sampai dengan 5. Skalanya 0 sampai 5 ini dari 5 ini adalah skor yang paling tinggi atau nilai yang paling sempurna.
jika diberi skor adalah 5. COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran yang lain selain scoring tadi. Yang pertama yaitu Critical Success Factors. Pada ukuran ini mendefinisikan tentang hal-hal atau kegiatan yang penting yang digunakan di dalam mengontrol proses-proses TI di dalam sebuah organisasi atau di perusahaan. Yang kedua ada Key Goal Indicators. Nah, di sini mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses IT yang ada itu telah memenuhi kebutuhan dari proses bisnis yang ada. Jadi proses-proses TI dinilai apakah sudah sesuai dengan proses-proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Jadi antara TI-nya dan bisnisnya, prosesnya itu diukur. Nah, pengukuran ini biasanya memiliki kriteria informasi seperti ketersediaan informasi yang diperlukan di dalam mendukung kebutuhan bisnis, kemudian tidak adanya risiko integritas dan kerahasiaan data, kemudian ada efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan, kemudian konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Nah, key goal indicatorsnya itu kriterianya ini pada umumnya seperti ini. Namun, di dalam penilaian-penilaian lain atau evaluasi-evaluasi yang lain, indikator ini tentu bergantung kepada kebutuhan perusahaan. Sehingga indikator ini tidak selalu seperti ini. Namun, indikator yang berada di dalam standar COBIT adalah seperti ini. Dan yang ketiga ada yang namanya Key Performance Indicator atau KPI. Nah, pada Key Performance Indicator ini, ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja dari proses-proses TI. Nah, ini jadi pada ukuran KPI ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan di dalam proses bisnis. KPI ini biasanya berupa indikator tentang kapabilitas, kemudian pelaksanaan, lalu kemampuan sumber daya dari IT itu sendiri. Baik, strategi tata kelola teknologi informasi. Pada subpokok bahasan kali ini, di dalam strategi tata kelola teknologi informasi, dalam menyusun kebijakan IT untuk tata kelola TI, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya sesuai dengan latar belakang organisasi, kebijakan tata kelola TI sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama kebijakan strategis dan yang kedua adalah kebijakan operasionalnya. Strategi yang ada, kebijakan strategis dari tata kelola TI ini dibagi menjadi 8 poin penting. Nah, bisa dilihat pada slide ini. Yang pertama adalah penetapan peran TI di dalam perusahaan. Kemudian perencanaan TI-nya seperti apa, kerangka kerja proses dan organisasi TI-nya seperti apa, lalu kemudian pengelolaan investasi TI-nya, pengelolaan sumber dayanya, kemudian pengelolaan risiko tentang TI itu sendiri di dalam sebuah perusahaan perlu diperhatikan kebijakan strategisnya. Kemudian ada pengelolaan proyek dan penanganan kebutuhan dan identifikasi solusi. Nah, 8 poin penting ini di dalam mengelola strategis tata kelola TI harus bisa dipenuhi. Di dalam menetapkan kebijakan strategis, nah sebelum menetapkan kebijakan strategisnya itu ada beberapa tahapan pendahuluan yang harus dilakukan. Yang pertama menetapkan peran TI perusahaan. Nah di dalam menetapkan peran TI perusahaan itu ada dua langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama kebijakan penetapan peran TI ini merupakan pernyataan kebijakan yang
ditetapkan untuk menentukan bagaimana peran TI di dalam sebuah perusahaan. Apakah perannya berperan sebesar apa? Apakah lebih utama? Bagaimana jika lebih utama, bagaimana peran TI di dalam proses bisnisnya? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya untuk menempatkan fungsi TI sesuai dengan peran yang telah ditentukan serta berkaitan langsung dengan tugas wewenang serta tanggung jawab TI di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi menetapkan peran TI perusahaan ini harus jelas, karena jangan sampai TI lebih banyak peran teknologi informasi jauh lebih besar dibandingkan dengan peran dari proses bisnis itu sendiri. Sementara di dalam sebuah perusahaan, proses bisnis itu seharusnya lebih memegang kendali dibandingkan dengan teknologi informasinya. Namun di dalam bisnis-bisnis yang lain, tentu saja teknologi informasi juga memeran peran yang lebih penting, sehingga perlu untuk menetapkan bagaimana sih peran TI di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah merencanakan IT-nya. Nah, kebijakan IT ini akan mengatur tata kelola perencanaan TI di dalam suatu perusahaan sesuai dengan IT yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menyelaraskan perencanaan TI dengan perencanaan dan tujuan bisnis perusahaan. Nah, kalau tadi menetapkan perannya seperti apa, sekarang merencanakan IT-nya itu seperti apa. Ketika sudah ditetapkan perannya bagaimana, nah direncanakan bagaimana IT ini akan berjalan pada perusahaan tersebut. Pada kebijakan ini, TI perlu dinyatakan secara jelas agar menjamin keselarasannya. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah menetapkan kerangka kerja proses dan organisasi TI-nya. Yang pertama adalah menetapkan peran TI, kemudian yang kedua merencanakan TI-nya seperti apa, lalu kemudian menetapkan kerangka kerja proses serta organisasi TI-nya seperti apa. Jadi di dalam perusahaan itu tentu saja ada orang-orang IT yang khusus menangani teknologinya, dan mereka memiliki organisasi sendiri, dan itu harus seperti apa. Nah, perlu ditetapkan. Kerangka ini juga bertujuan untuk mengatur tata kelola proses TI ya, sudah dijelaskan. Mengatur tata kelola proses TI perusahaan serta kebutuhan pendukungnya seperti apa. Kerangka ini dibuat dengan tujuan agar proses utama TI perusahaan dapat dijalankan dan selaras dengan peran TI perusahaan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin tersedianya organisasi pendukung di dalam proses tersebut. Nah, untuk rangka kerja proses TI-nya itu harus didefinisikan meliputi struktur proses, kemudian ownership-nya, dan performance measurement and compliance gitu. Jadi harus didefinisikan melalui prosesnya, kemudian kepemilikannya, kemudian penilaian dari kinerja serta compliance-nya seperti apa. Dan yang keempat ada melakukan pengelolaan investasi TI. Nah, ini penting karena bertujuan untuk mengatur tata kelola investasi teknologi informasi dari perusahaan untuk memastikan bahwa semua investasi yang ditanamkan di dalam semua proses, alat, dan sebagainya di dalam teknologi informasi perusahaan itu selaras dengan strategi serta bisnis perusahaan. Pengelolaan investasi TI perusahaan ini merupakan bagian dari proses pengembangan, kemudian bagian dari operasi dan pemeliharaan sistem informasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka master plan TI-nya. Baik, demikian materi kita di pertemuan ke-9 ini. Silahkan melakukan presensi dengan teliti, lalu kemudian kerjakan tugas sesuai dengan aturan yang sudah dipaparkan di slide yang ada ini.
Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan di kontak saya di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.